pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Itu tadi kita lihat ya bahwa memang kalau misalnya tubuh kita terinfeksi virus tidak boleh diabaikan karena bisa berakibat fatal. Nah, tapi akibatnya apa aja tuh, Dokter Vito? Dan terutama nanti bagaimana cara pencegahannya dan kita belajar bagaimana supaya hidup sehat dengan cara kita memperkuat diri juga dan mencegah penyakit sampai masuk. Hari ini kita istimewa bersama dengan Prof. Dr. Ari Faryalsam, spesialis penyakit dalam, konsultan lambung, pencernaan, dan juga tentunya kita akan bicara mengenai infeksi ya. Prof. Ari. Oke, makasih. Halo Prof. Ari, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, fakta mitos yang pertama, ini Prof ini mengabaikan demam atau panas ya, atau nyeri tulang dan otot. Itu kadang-kadang orang ngerasa betul ini kok kayak flu ya, kayak orang mau sakit. Nah, kalau kita abaikan itu disertai dengan tadi orang yang kurang nafsu makan, nah ini katanya bisa berbahaya, mengakibatkan hal yang fatal. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta. Ya, jadi prinsipnya begini, bahwa di dalam tubuh kita itu, kita tuh dikasih pesan-pesan sebenarnya. Jadi seperti disebutkan tadi ya, ada demam tinggi, kemudian nyeri-nyeri otot, ya kan, nafsu makan berkurang. Nah, ini ada sesuatu masalah. Jadi sikap kita bagaimana nih sebagai masyarakat? Udah istirahat dulu aja, bed rest aja dulu. Ya bed rest sambil kita memastikan ini ya perlu konsultasi ke dokter. Oke lah, ini kan lagi masa pandemi nih, boleh nggak kira-kira obat-obat warung gitu kayak turun panas? Boleh. Misalnya hanya untuk 1-2 hari. Tapi kalau keadaannya ini bertambah berat tadi ya disertai dengan mual muntah, apalagi kadang-kadang diare. Nah ini kita harus segera ke dokter, mesti dipastikan dulu ini. Karena dengan keluhan demam, nyeri-nyeri otot, nafsu makan berkurang itu bisa macam-macam. Bisa karena virus, ya kan, bisa karena bakteri misalnya. Oleh karena itu memang harus ya paling tidak dari kita sini untuk bed rest saja gitu ya. Kemudian juga makan mungkin mesti bubur dulu sementara. Dan kemudian yang penting tadi konsultasi ke dokter gitu loh. Oke, jadi harus ada tahu ya sinyal-sinyal dari tubuh. Ya, kalau misalnya betul. udah memperparah harus ke dokter. Prinsipnya ini pertama mungkin istirahat yang penting deh. Jadi kadang-kadang kan orang aduh kayak cuma flu biasa ini nggak apa-apa deh. Bahkan Olahraga malah. ada beberapa orang yang udah demam tinggi gitu kemudian nyeri-nyeri otot, maksa ini kalau olahraga saya sehat kan. Jangan, hati-hati dulu. Ini masuknya yang mana gitu loh. Kalau ini masuknya suatu infeksi, apa misalnya kita bilang virus, infeksi oleh virus misalnya kan jadi masalah, atau demam berdarah aja. Ini kan lagi udah mulai musim nih, udah mulai hujan ya, kita lihat nanti sebentar lagi nih biasanya Desember, Januari itu akan meningkat nih kasus demam berdarah. Hati-hati nih. Ya, apalagi pandemi kan juga masih berlangsung ya, kita mesti hati-hati. Nah, ketika kita demam, nyeri-nyeri otot. Nah, kalau ini kebetulan berhubungan dengan demam berdarah kan jadi problem kalau kita paksain olahraga bergerak dengan aktivitas meningkat gitu loh. Padahal di saat-saat itu tubuh membutuhkan istirahat dan makan yang cukup gitu. Oke, nah dokter ini ada juga nih fakta mitos berikutnya. Kan biasa kalau kita udah berobat ke dokter, dikasih obat-obatan, minum obat-obatan kadang tuh udah berasa enak deh. Jadi obatnya nggak diterusin lagi. Nah, ini kalau kita berhenti meminum obat padahal belum tuntas, ini apakah bisa berakibat fatal bagi kesehatan tubuh? Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Jadi terutama kita mengkonsumsi antibiotik. Nah, ini kadang-kadang benar. Ya masyarakat itu artinya begini, karena merasa udah sehat tadi. Nanti kan kalau minum obat terus-terus nanti ginjal saya kena gitu ya. Itu kan selalu ujung-ujungnya itu gitu. Kita lihat dulu. Nah, biasanya memang dokter atau waktu pasien itu mendapatkan obat dari farmasi ya, dari apotik, itu akan menyebutkan, Bu, ini antibiotik. Antibiotik ini harus habis. Nah, tadi itu. Kalau obat flu bagaimana? Ya obat flu atau obat demam kita bisa konsumsi pada saat kita demam saja, misalnya itu boleh. Tapi kalau itu memang antibiotik, itu harus kita habiskan. Misalnya dokter menganjurkan 5 hari antibiotik habis-habis. Karena kalau tidak, nanti yang kita bilang terjadi resistensi kebal. Jadi besok-besok, kalau ini tidak tengkap gitu, kita mengkonsumsinya 5 atau 7 hari misalnya, maka sewaktu-waktu kita kena infeksi itu lagi, tubuh kita akan kebal gitu loh kena antibiotik itu. Nah, ini kan jadi problem, karena perlu antibiotik yang lebih kuat lagi. Nah, ini kan jadi masalah gitu. Apalagi tadi nih, kalau sebenarnya pasien itu merasa baru enakan sedikit, tapi infeksinya belum selesai sebenarnya, masih ada kuman di dalam tubuhnya, tapi dia udah nyetop antibiotiknya. Nah, ini yang bisa fatal. Akhirnya infeksinya itu kemana-mana merajalela. Jadi tambah sulit kita mengatasinya gitu loh. Dok, tadi ini ngomong soal tadi kebal dan juga antibiotik ya. Tadi kita sudah sempat ngobrol nih, dan ini kita rasa penting untuk disampaikan ke masyarakat. Karena banyak masyarakat yang mungkin masih kurang paham nih antara virus dan bakteri, lalu ada antibiotik. Benar nggak sih kalau kita kasih misalkan virus dikasih antibiotik, malah kebal? Atau mungkin ada orang malah nolak minum obat karena takut akhirnya. Nah, kita luruskan dulu, Prof.
Jadi sekali lagi begini ya, kalau memang bicara soal virus itu memang tergantung dari kondisinya. Kalau memang kita ambil contoh virus demam berdarah aja. Kalau virus demam berdarah itu kan memang belum ada antivirus untuk demam berdarah. Prinsipnya kita istirahat, makan yang cukup ya kan. Kalau memang ini cenderung trombositnya turun ya mesti dirawat, mesti diinfus misalnya. Nah, sekarang kita contoh lagi virus yang bisa kita obatin. Contohnya tadi kita ngomong hepatitis C virus ya kronik. Nah, itu bisa dikasih antivirus dan bisa sembuh total misalnya ya. Kemudian hepatitis B itu bisa kita obatin tapi kita mesti minum obatnya tuh jangka panjang gitu loh. Nah, kalau bakteri kita ambil contoh yang paling sering demam tifoid aja ya, tifus kita bilang. Nah, kalau untuk tifus ini kita minum obat antibiotik itu harus habis biar antibiotiknya itu selesai ya, biar infeksi itu selesai gitu loh. Nah, itu jadi misalnya dokter akan memberikan 5-7 hari tergantung keadaannya. Kalau memang ini ya untuk tifus misalnya. Nah, kemudian setelah diobatin dan selesai sembuh, udah memang mesti habis gitu. Kadang-kadang baru 3 hari udah enak badan. Udah deh, kan udah enak, udah sehat. Tidak diminum lagi tuh, padahal antibiotiknya masih perlu lagi sampai 4 hari berikutnya. Nah, itu yang bisa jadi problem gitu loh. Oke, begitu. Jadi artinya memang kalau dikasih obat-obatan itu harus dengan tuntas ya dok? Pokoknya ketika dokter bilang, Bu, Pak, ini ada antibiotiknya, nah antibiotiknya itu mesti ingat yang mana. Antibiotiknya itu yang mana, dan kita tandain juga waktu kita konsultasi, waktu kita mendapat obat dari apotek, nah itu yang harus habis. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka abaikan di situ gitu loh. Oke, nah Prof, ini ada lagi nih Prof, fakta dan mitos berikutnya bahwa infeksi virus yang diabaikan akan beredar ke seluruh darah dan juga akhirnya bisa membuat jadi kondisi tubuh karena beredar ke seluruh darah, jadi ke semua bikin menyebar gitu ke seluruh tubuh, menjadikan tubuh menjadi kondisinya lebih buruk lagi. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu Prof. Kita temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Nah ya pemirsa, tadi kan kita sudah membahas bersama Prof. Arya bahwa memang mengabaikan infeksi yang ada di dalam tubuh, terutama infeksi virus itu bisa berbahaya. Nah tadi ini ada fakta dan mitos yang belum terjawab nih Prof. Ini bahwa mengabaikan infeksi virus dan kuman yang ada di dalam tubuh dapat menginfeksi darah dan menyebar ke organ dalam tubuh. Ini fakta atau mitos Prof? Ya, fakta. Jadi prinsipnya begini, prinsipnya apapun lah kalau kita mengalami infeksi ya, baik itu oleh virus maupun oleh bakteri, itu kita benar-benar mesti benar-benar berobatnya ya. Nah, saya ambil contoh misalnya nih ya, karena misalnya pada COVID nih yang lagi rame kan, pasien itu kan awalnya virus. Tapi karena memang di minggu pertama itu kan daya tahan tubuh juga nggak bagus, kebetulan mungkin juga kondisinya ada komorbid dan akhirnya dia perlu dirawat. Nah, bisa saja itu ada infeksi tambahan lagi. Infeksi sekunder. Nah, infeksi sekundernya ini bisa oleh bakteri. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik, nah ini bisa infeksinya itu meluas, masuk ke dalam darah yang kita bilang terjadi sepsis. Nah, jadi bakteri itu udah ada di dalam darah, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Begitupun juga dengan infeksi yang kita bilang suka radang pada di kandung empedu. Nah, itu pasien-pasien radang dengan kandung empedu karena dianggap nih mah biasa saja begitu. Nah, padahal sudah ada meriang tapi nggak diobatin, akhirnya apa? Meluas. Ya sampai ke dalam darah, bahkan mungkin misalnya pasien itu sampai matanya kuning karena memang tersumbat. Nah, itu yang kita bilang peradangan pada saluran empedu, akhirnya bisa terjadi infeksi yang meluas ke dalam darah tadi yang kita bilang sepsis tadi. Jadi intinya adalah bahwa setiap kita dokter bilang ini ada infeksi, ini kita mesti benar-benar berobat dulu gitu loh. Kalau suruh antibiotik, minum antibiotiknya tadi. Kalau memang mesti istirahat dulu, karena prinsipnya tubuh tuh sedang bertarung juga di dalam melawan si bakteri itu atau virus tersebut, dan kuncinya kita mesti istirahat. Dan makannya juga dipaksa mesti makan. Kadang-kadang kan memang kalau kita lagi infeksi ini kan makan juga berkurang ya, nafsu makan berkurang, itu mesti kita paksain. Yang penting ada yang masuk makanan gitu loh. Itu kuncinya menurut saya. Nah, jadi kalau gitu masih berperang, jangan sampai nggak dikasih makan pasokannya gitu. Ya, betul. Karena udah banyak terdistract sama yang lain-lain juga ya. Betul. Jadi bisa ada yang ikut yang dompleng gitu ya. Iya betul banget. Nah, baik, ini ada kasus yang mungkin ya bagi kita, mungkin bagi orang-orang di luar sana banyak menjadi pertanyaan nih Prof. Nah, kita bantu luruskan juga Prof ya. Jadi ada orang yang mungkin kelihatannya sehat banget, kelihatannya aktif olahraga, kok bugar sekali tiba-tiba kok kena sepsis juga atau infeksi yang berat. Ini apa saja mungkin yang menjadi kemungkinannya? Ya, jadi pertama begini, tetap ya ketika kalau kita bilang kan terjadinya sesuatu infeksi itu pertama adalah daya tahan tubuh, ya kan? Kemudian jumlah bakteri, kemudian faktor lingkungan.
Nah, daya tahan tubuh kita ini kan oke nih dia olahraga teratur ya, kemudian juga kayaknya sehat, makannya juga dijaga. Tapi kan dia ada masa-masa di mana misalnya dalam keadaan situasi stres tinggi, ya kan? Mungkin juga karena banyak pekerjaan akhirnya tidurnya kurang, ya kan? Juga karena beban kerja banyak akhirnya makannya juga terganggu. Bisa saja tuh dia tuh yang selama ini olahraga mungkin daya tahan tubuhnya terganggu tuh di ujung itu. Nah, kebetulan ada bakteri terinfeksi, apapun misalnya dia kena tifus karena dari makanan misalnya, atau mungkin karena dari sesama teman, radang paru-paru, pneumonia misalnya. Nah, bisa saja dalam kondisi, apalagi lingkungan, mungkin dalam suatu tempat di pekerjaan di mana memang lingkungannya nggak begitu bagus ya, oke lah kita bilang di ruangan asap rokoknya banyak di mana-mana misalnya, karena tertutup dia harus bekerja misalnya. Nah, 3 hal ini yang bisa saja walaupun dia olahragawan, walaupun dia segala macam, tapi di detik-detik terakhir itu kondisinya terganggu gitu tadi, itu daya tahan tubuhnya terganggu, ada jumlah bakteri, lingkungan nggak bagus, bisa saja dia mengalami suatu infeksi atau suatu keadaan yang cukup berat buat tubuhnya gitu loh. Jadi ini memang harus diperhatikan oleh masyarakat semua. Jadi memang hidup sehat itu harus setiap hari. Jadi nggak bisa asal-asalan ya. Memang harus setiap hari memang dilakukan ya. Jangan sampai kecolongan ya. Betul, dan kuncinya tadi pokoknya tidur mesti cukup. Saya selalu ingat pada kesempatan tidur kita mesti cukup. Usahakan 6 jam sehari. Makan usahakanlah tetap makan. Kadang-kadang yang diet nggak mau, ada diet yang sampai puasa, mesti hati-hati. Tetap kita mesti makan. Ya, kemudian ya stres, walaupun kan nggak bisa, ini kan namanya kita hidup pasti stres ya, tapi paling berusaha deh bagaimana kita ada solusi untuk mengurangi stres tersebut misalnya seperti itu. Wah, ini tipsnya dari Prof. Ari. Tadi ingat baik-baik, tidur harus cukup, makan juga harus teratur. Ketiga, stres kita harus bisa untuk relaksasi ya. Dan 3, mungkin tadi kalau ada orang yang merasa udah sehat terlalu percaya diri, sehingga akhirnya mungkin ya dia agak mengabaikan protokol kesehatan, mungkin juga dia mengabaikan keluhan-keluhan di awal. Tadi Prof. Ari bilang di awal ya, ada keluhan awal, udahlah tetap di olahraga. Padahal mungkin lagi butuh istirahat. Baik, Prof, terima kasih banyak Prof tips-tipsnya Prof. Terima kasih banyak Prof. Semoga bermanfaat buat pemirsa di rumah. Nggak terasa nih Dokter Vita ya, kita udah di ujung acara. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat pemirsa setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Baik, kita akan kembali nanti. Saya Vita Damai. Saya Intan Somadina. Indonesia Hidup Sehat.